Nah, berarti mempelajari Quran, apakah cukup dengan bahasa Arab? Tidak cukup. Tidak cukup. Tapi disinilah hebatnya Quran ya. Mau cari bahasa apapun di Quran itu tumplek-blek ada. Kalau saya ngomong begini paham maksud saya? Tumplek-blek itu berarti semua bahasa di sini itu ada. Ini mengerti sama dengan bahasa Al-Quran enggak? Bahasa orang Arab sekarang. Kalau orang Arab, apakah beliau semua itu ngerti dengan bahasa Quran ini? 99% mereka paham. Jadi bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Tapi begini, ada beberapa istilah yang mereka seakan-akan belum tahu ini aslinya bahasa Arab atau bukan. Contoh begini. Dalam Quran ada malakaini bibabila Harut wa Marut. Ada dua malaikat di negeri Babil, yakni Harut dan Marut. Sebagian orang Arab tidak paham. Harut Marut itu bahasa apa ya? Karena dalam bahasa Arab sendiri nggak ada. Ternyata, nah ini menariknya Quran. Ternyata istilah Harut Marut itu dari bahasa Sanskerta. Yang ngomong begitu siapa? Yang ngomong begitu ya ulama tafsir sendiri. Kalau orang Arab itu belajar kitab-kitab tafsir. Salah satunya apa? Misalnya kalau belajar ulumul Quran itu baca misalnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah itu pasti semua itu. Semua pasti baca itu. Nah dijelaskan Marut dan Harut itu dari bahasa Sanskerta. Tetapi itu nama dewa. Dewa Harut, dewa Marut. Loh kok jadi dewa? Nah pertanyaannya sekarang, dewa itu arti harfiahnya apa? Dewa itu artinya dari kata dev. Dev itu artinya cahaya. Kalau cahaya di atas cahaya, dia yang maha pencipta disebut Mahadev, Mahadeva. Sedangkan dev itu banyak. Salah satunya Dewa Harut, Dewa Marut. Ini sebanding dengan bahasa Quran, bahasa hadis. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Jadi kalau bahasa Arab cahaya, nur. Sementara kalau dalam bahasa Sanskerta dev. Jadi kalau begitu malaikat Harut, malaikat Marut sebanding dengan Dewa Harut, Dewa Marut. Ini cara pemahaman yang sahih. Dan kalau jenengan ini bagus sekali. Saya kebetulan tuh mengoleksi Quran dalam berbagai macam terjemahan. Termasuk dalam bahasa India, dalam bahasa Hindi. Nah, ketika menyebut malaikat itu dengan sebutan Deva. Yang menerbitkan siapa? Saudi Arabia. Kalau jenengan haji atau umroh pulang bawa Quran terjemahan apa? Indonesia. Sebetulnya di Medina itu ada percetakan Quran dalam berbagai bahasa. Termasuk bahasa apa itu? Bahasa Hindi, bahasa Thai, bahasa Indonesia, bahasa macam-macam. Termasuk bahasa Hindi tadi menyebutnya Dev. Jadi kalau begitu malaikat itu sebanding dengan istilah Dev. Kita menyebutnya Dewo. Dewo itu loh, Dewo. Tapi kalau Tuhan yang mutlak itu disebut, kalau dalam Quran disebut Huwan Nur, dialah cahaya. Nah itu dalam bahasa Sanskerta disebut Mahadev. Maha itu kan artinya yang paling ya. Deva berarti ya paling topnya. Nah itu. Jadi ada beberapa kata dalam Quran yang bukan asli bahasa Arab ada. Termasuk istilah Taurah. Itu orang Arab tidak paham ini akar katanya dari apa. Nah, ketemu. Cirinya begini orang Arab itu. Kalau itu asli Arab, bisa dicari akar katanya. Contoh, masjid itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Oh, dari kata apa? Sajadah. Dari kemudian muncul kata masjid. Kemudian kata majelis. Nah, kayak begini, majelis ilmu, majelis. Itu bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Dari kata apa? Jalasa. Nah, kalau Taurah dalam Quran, itu dari bahasa apa?
bukan dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab nggak ketemu akar katanya itu. Ternyata dari bahasa Ibrani. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong para ulama salaf tadi menyebutkan Taurah itu dari bahasa Ibrani. Nah, berarti mempelajari Quran apakah cukup dengan bahasa Arab? Nggak cukup. Nggak cukup. Tapi disinilah hebatnya Qurannya. Mau cari bahasa apapun di Quran itu tumplek-blek ada. Kalau saya ngomong begini paham maksud saya? Tumplek-blek itu berarti semua bahasa di sini itu ada. Ya memang ini ditulis, diwahyukan dalam bahasa Arab. Tapi bahasa Arab ketika Quran turun itu banyak terdapat kosakata bahasa-bahasa lain selain Arab. Bahasa Koptik ada, bahasa Amharik, bahasa Ethiopia ada, bahasa Ibrani ada, bahasa Yunani ada, bahasa apa lagi? Ya otomatis bahasa Arab. Bahasa Sanskerta ada. Itu menunjukkan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ibaratnya kalau kitab suci lain, saya ambil contoh kitab suci Weda. Saya mengatakan kitab suci Weda karena dianggap suci oleh saudara kita kaum Hindu. Jadi saya harus menghargai meskipun itu keyakinan mereka. Dan kalau disebut kitab suci Weda, apakah bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Sanskerta? Jawabannya iya. Ketika Quran bicara malakaini bibabila haruta wa marut, saudara kita yang Hindu langsung mau mendengar kok ada Marut dan Harut disebut. Itu berarti apa? Ada koneksi. Tahu maksudnya? Ada koneksi. Ada hubungan. Karena apa? Merasakan bahasanya bukan sekedar dipakai, disebutkan dalam kitab suci kita. Makanya ketika saya dakwah di Bali, di Denpasar, ketika saya berhubungan dengan orang-orang Hindu, saya bawa Quran yang pakai huruf Hindi itu. Saya mengatakan, itu kitab apa kok tulisannya kok pakai tulisan Weda? Saya berkata begini, itu saudara kembar kitab suci Weda. Dalam aksara suci Weda, dalam bahasa suci Weda. Ketika saya ngomong begitu, mereka respon kepada kita. Jadi tidak ada gap gitu. Jadi itu yang saya maksud bahwa dalam umumnya orang-orang Arab paham Quran, tetapi ada beberapa kata yang mereka kalau tidak akrab dengan ilmu-ilmu Al-Quran tidak tahu ini dari bahasa apa. Nah, itu yang saya maksud begitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.